Mungkin dari sini kita bisa sampaikan nih dari tayangan podcast ini. Dari podcast. Jadi sebenarnya suara nih, klarifikasi dari Pak Bobon nih klarifikasi masak besar. IP rights masak besar. Siap. Menjadi hal yang tetap murni positif. Jadi tidak sekedar dipakai buat tujuan mencari keuntungan atau tujuan menjatuhkan komunitas tertentu. Oh, pernah terjadi saya. Dan sempat terjadi. Kemiskinan memang ada di mana-mana. Tapi begitu kita semakin kita semakin jauh masuk ke pedalaman, kita tidak hanya bertemu dengan kemiskinan, tapi derita. Selamat datang di Ruang Suara. Ruang Suara. Untuk Pak Bobon atau Kang Bobon Santoso. Alhamdulillah. Dan saya terakhir masak-masak sama beliau, tapi masih masak-masak yang belum gede-gedean kayak sekarang itu di Singkawang. Di Singkawang waktu itu ya? Waktu itu di Kalimantan Barat, di kampung halamannya. Kampung halaman, Mas Bobon, dan kita sempat juga nyicipin kuliner lokal. Kuliner sana ya? Kalau kuliner di khas Kalimantan Barat yang paling favorit apa nih? Kuliner khas Kalimantan Barat, saya rasa yang bisa saya kudap setiap hari, setiap saat, kayaknya coipan. Coipan, jadi kayaknya nggak membosankan. Nggak membosankan ya. Untuk sore bisa, sarapan bisa. Kalau hekeng tuh bisanya makannya pagi atau? Hekeng kayaknya juga bisa, tapi lebih cocoknya kayaknya makan sore atau makan malam. Makan malam. Sebenarnya hekeng sendiri basicnya itu terbuat dari campuran daging babi dengan udang. Oh, udang. Tapi yang saya makan kayaknya halal deh. Insya Allah halal, karena sekarang sudah dimodifikasi, memang dicocokkan buat saudara-saudara kita yang memang muslim ya. Jadi sekarang hekeng sudah banyak sekali ayam dan udang. Oke, yang dikirim ke saya dari sahabat saya yang punya miso story itu hekeng. Hekeng, ayam dan udang itu. Dan terakhir juga waktu saya ke sana jangan lupa kalau ke Pontianak untuk nyicipin kopi Asyang. Yang telanjang dada nggak pakai baju. Nggak pakai baju. Nggak masuk angin itu ya. Cuman pakai baju kalau datang Bu Megawati, presiden kita. Tapi kemarin ini saya terima kasih banget karena ada satu destinasi super prioritas yang kita promosiin, dan Mas Bobon masak-masak sama Pak Gubernur Bobi ya, di Danau Toba. Danau Toba di Pantai Bebas Parapat. Betul. Siap. Itu benar. Kita diundang sama Pak Bobi untuk memeriahkan HUT Sumut ya. Sumut, dan memperkenalkan kuliner khas di sana. Ternyata kita kaya sekali Pak Hasan. Oh, banyak di sana. Ikan mas arsik, naniura, ada juga sambal andaliman, kopinya juga luar biasa. Kopinya iya. Kemarin kita dapat tugas untuk memperkenalkan bumbu andaliman. Bumbu andaliman. Jadi kita masak ayam andaliman. Wah, itu enak banget, itu luar biasa. Dan terima kasih sekarang Danau Toba ini jadi destinasi favorit ya. Banyak wisatawan mancanegara dan juga wisatawan Nusantara. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih. Siap, Pak Sandi. Senang banget bisa berkumpul. Nah, kemarin dari Danau Toba kita pernah di Singkawang, dan saya lihat pernah juga ada di Papua. Dari seluruh kegiatan destinasi masak-masak berbagai di kota-kota baik yang besar maupun kecil, ada nggak yang paling berkesan? Sebenarnya kalau untuk masak di terbuka, masak untuk masyarakat Indonesia kita semua berkesan. Tapi kalau dibilang paling berkesan, saya memilih tentunya masak-masak di Papua. Papua ya. Luar biasa sekali sambutannya, terus juga masyarakatnya, dan yang membuat kita sangat berkesan ternyata program masak kita ini sangat tepat kita hadirkan untuk masyarakat di sana, saudara kita yang memang secara konsumsi harian untuk makan daging juga sangat susah. Iya. Jadi memang harus berburu dulu, dan itu belum tentu dapat. Mau ada uang mau beli pun susah, mau nyari uang pun juga susah. Jadi yang sangat berkesan tentunya di Papua. Papua itu juga kulinernya juga luar biasa ya. Ada papeda, ada kuah ikan kuning, tidak terlupakan. Mantap. Nah, kan sebagai konten kreator nih yang viewsnya sih gila banget ya. Parah sih aku lihat tuh. Luar biasa viralnya. Dan masak besar ini tercetus awalnya memang dari idenya Mas Bobon. Tantangan terbesar apa yang dihadapi waktu menginisiasi ini
konten masak besar ini? Jadi memang masak besar ini kan kita mulai produktif waktu awal-awal COVID, Pak Sandi. Iya. Jadi kita merasakan saudara kita di sekitar waktu itu Bali, di mana Bali itu sangat terdampak COVID ya, karena memang daerah pariwisata yang bergantung pada pariwisata. Akhirnya sudah kita dari eksperimen masak-masak biasa jadi masak besar. Bagaimana caranya kita seorang konten kreator bisa menginfluence orang, bisa berdampak baik. Jadi bukan sekedar waktu dulu mungkin tayangan kita buat menghibur pemirsa. Jadi banyak sekali penonton kita yang seumuran Pak Sandi juga nonton. Ternyata mereka merasa terhibur. Nah, kita harus berdampak lebih dari hiburan semata. Akhirnya kita coba aplikasikan menjadi sebuah konten yang bisa diterima dan bermanfaat. Tantangannya tentunya karena kita bukan dari basic chef, Pak Sandi. Saya sendiri tidak ada basic chef. Jadi saya tidak pernah ikutan master chef, saya tidak pernah sekolah tata boga, tapi saya punya insting atau saya punya hal yang nyeleneh dari masakan. Jadi kadang memang suka masak, hobi masak, tapi suka dicampur-campur, suka bereksperimen. Siapa tahu menjadi out of the box gitu ya. Siap. Nah, akhirnya kita tantangannya awalnya itu. Jadi memang kita yang tidak mengerti bagaimana cara menyajikan sebuah rendang yang jumlahnya 200 kilo, estimasi masak. Setelah itu dan bumbu-bumbunya. Setelah itu kita coba aplikasikan di luar. Nah, bagaimana cara menghadapi kredit masyarakat, hektiknya dinamika lapangan, cuaca dan lain-lain. Jadi memang tantangannya lagi-lagi adalah cara mengaplikasikan supaya program masak ini di luar lingkungan atau memang outdoor itu bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu. Dan tantangannya juga tentunya karena kita bawa ke pelosok-pelosok, bahkan kita sampai ke zona yang berbahaya, itu menjadi tantangan tersendiri. Ya, seperti pengalaman di Papua. Nah, terus di tengah-tengah masyarakat ini juga ada tantangan tersendiri ya, karena interaksinya dan antusiasme mereka. Dan saya melihat ada positif impact-nya itu untuk saudara-saudara kita yang memang jarang gitu makan misalnya daging gitu, terus atau dalam keseharian yang mereka sulit mendapatkan makanan, dan masak-masak besar itu ternyata memberikan dampak positif ya? Dampak positif. Kita ketemu dengan berbagai macam hal yang kita sebagai orang kota ini shock. Kita kaget, ternyata miris sekali. Kemiskinan memang ada di mana-mana. Tapi begitu kita semakin kuali kita, semakin jauh masuk ke pedalaman, kita tidak hanya bertemu dengan kemiskinan, tapi derita. Jadi ada komunitas tertentu yang mewariskan derita dari kakek, ayah. Jadi hanya diwariskan derita saja. Dan kita ketemu dengan kemiskinan yang sangat brutal, ekstrim. Jadi ternyata ada di Indonesia ini, kita ketemu dengan anak-anak yang telanjang, nggak pakai apapun, polos semuanya. Dan itu kita ketemu di Papua Selatan, di Mapi, di Asmat. Kita melihat secara langsung anak-anak yang umurnya 2 tahun sampai 10 tahunan masih bugil begitu aja. Dan satu pondok kecil, pondok Anyaman yang nggak utuh, ditempati 5 keluarga, 3 keluarga, jumlahnya 15-25. Jadi kita kebingungan, kita datang tujuan kita hanya masak, tapi kita melihat banyak hal yang nggak bisa kita lakukan. Jadi akhirnya kita cuma bisa mendokumentasikan, kita cuma bisa menjadikan sebuah video, dan kita dorong pemerintah. Jadi mudah-mudahan dapat atensi, terutama bagaimana cara pemerintah terkait ke depannya menangani sebuah problem yang ada di kawasan tertentu seperti itu, Pak Sandi. Ya, itu yang disebut public-private partnership ya. Jadi kemitraan antara tokoh-tokoh masyarakat seperti Mas Bobon ini mengangkat, karena waktu saya ke Asmat, waktu saya ke Papua di beberapa kesempatan, tentunya kalau pemerintah yang datang itu nggak langsung bisa melihat kan, karena ada pendampingnya pemerintah daerah dan lain sebagainya. Siap. Jadi justru dengan konten-konten seperti itu kita lihat dampak positifnya, dan ya kesulitan mereka sehari-hari untuk makan aja susah gitu. Untuk makan susah. Sehingga mereka makan. Nah, ternyata juga dalam konten-konten ini menghadirkan peluang-peluang usaha juga ya. Jadi ada lapangan kerja yang tercipta ya, karena ini kita kan ada kru, terus juga di daerah itu juga ada local crew. Ya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Mas Bobon ini
dampaknya terasa nggak dari segi penciptaan lapangan kerja? Tentunya terasa, karena dari awalnya yang kita bikin konsep masak-masak cuma 3-4 orang kru Pak Sandi, sekarang alhamdulillah kita sudah punya belasan kru. Total sekitar mungkin sudah mau 17 kru. 17 kru, karena memang kalau kita masak besar, kita nggak bisa sendirian, karena buat nyuci kualinya saja butuh 3 orang Pak Sandi. buat 3 orang buat nyucinya. Benar. Kayak nyuci mobil. Terus kita juga melibatkan UMKM sekitaran. Jadi misalnya kita masak di Papua, kita membeli atau memborong apa saja yang bisa kita masak di sana. Terus tentunya selain itu dampak lainnya dari video-video kita ini tentunya kita berharap pemerintah kedepannya tahu bahwa apa yang sudah kita sajikan, apa yang sudah kita angkat, pemerintah melihat potensi ada di daerah tersebut. Kita berharapnya seperti itu. Contoh misalnya ternyata Bobon contoh ke Kampung Waris, di mana mungkin kita nggak pernah tahu dari Kampung Waris ini dari Jayapura ini kurang lebih 5 jam perbatasan PNG. Nah, Kampung Waris ini ternyata mempunyai tarian yang sangat unik, sangat mewah, sangat indah. Yang masyarakat ini taunya mungkin oke lah Papua seperti ini. Tapi begitu digali lebih dalam, Kampung Waris ini, suku Waris ini mempunyai tarian yang sangat unik dan itu bisa menjadi potensi buat perekonomian di kampung tersebut. Tentunya kita butuh bantuan dari pemerintah. Karena kan kita cuma sekedar konten kreator, kita nggak memegang, kita tidak memegang kebijakan, tidak memegang anggaran, tapi tugas ini harus kolaborasi dengan pemerintah. Itu yang kita harap. Ini bentuk dari inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan menariknya, ini lahirlah bobon-bobon lainnya nih di channel-channel lainnya. Tiba-tiba konten masak besar ini semakin marak gitu loh, dan menginspirasi. Tapi ada yang menarik. Dan ini selalu yang saya dorong, yaitu bagaimana kita yang memiliki ide ini mendaftarkan ide kita ini dalam bentuk intellectual properties atau hak kekayaan intelektual. Nah, saya dengar rame nih kemarin nih didaftarkan hak cipta tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya tentunya supaya kegiatan positif ini menjadi hal yang tetap murni positif. Jadi tidak sekedar dipakai buat tujuan mencari keuntungan atau tujuan menjatuhkan komunitas tertentu. Oh, pernah terjadi saya. Dan sempat terjadi. Makanya sempat ramai Pak Sandi. Jadi sempat begitu klarifikasi juga. Benar. Begitu saya kemarin saya patenkan atau saya hakikan, sebenarnya konteksnya itu bukan masak besarnya. Jadi banyak netizen yang mengira, wah, berarti kalau misalnya kita orang Padang mau masak biasa ada hajatan, masak besar harus izin Bobon. Oh, enggak gitu. Iya. Orang Batak, biasanya orang Batak kalau masak juga banyak. Jadi sebenarnya kita belum pernah menyampaikan ke pemirsa, ke netizen. Mungkin dari sini kita bisa sampaikan nih dari tayangan podcast ini. Dari podcast. Jadi sebenarnya suara nih, klarifikasi dari Pak Bobon nih, klarifikasi masak besar. IP rights masak besar. Siap. Dan alhamdulillah waktu itu kita juga sempat konsultasi dengan teman-teman dari Dirjen Haki ya. Dan mereka juga meyakini bahwa ini memang konsep murni dari Bang Bobon. Jadi tidak ada salahnya. Ternyata memang karya itu bukan sekedar buat ditonton, tapi karya itu juga harus dilindungi. Betul. Yes, karya itu harus dilindungi dan dihormati. Betul. Nah, tujuannya masak besar yang sebenarnya yang kita hakikan itu adalah masak besar Bobon Santoso, Pak Sandi. Jadi kalau misalnya nanti Pak Sandi masak besar Sandi Uno, ya itu bisa juga. Masak besar dengan khasnya Pak Sandi mungkin seperti gimana kualinya, konsep masaknya. Jadi yang kita hakikan itu adalah naskahnya, caranya Bobon Santoso masak besar. Jadi kita tuh kayak buku panduan Pak Sandi. Nah jadi kayak misalnya pidato bisa kita haki sebenarnya, pidato, pantun, terus masih banyak lagi yang bisa kita haki dan salah satunya adalah naskahnya cara masak Bobon Santoso. Bagaimana cara Bobon Santoso mengemas masak besar. Programnya seperti gimana, dari durasi awal bagaimana, openingnya, dan ciri khasnya seperti apa. Misalnya dengan kuali yang 2 meter, dengan masakan yang menggunung, cara pengambilan gambarnya, drone-nya, dan lain-lain. Nah itu yang kita hakikan. Jangan sampai mereka ini, ada orang-orang tertentu kadang sangat kejam Pak Sandi. Di dunia sosmed ini ternyata sangat kejam. Kalau misalnya ini tidak terjadi di kita, sebenarnya banyak influence atau konten kreator kecil
yang tidak terkenal, yang tidak memiliki apa-apa, yang baru mulai memiliki ide yang sangat otentik diri sendiri, tiba-tiba dijiplak sama orang lain. Iya. Dijiplak konten atau dimakan konten kreator besar, akhirnya idenya dipakai ATM ya, ambil, tiru, modifikasi. Akhirnya karena konten kreator itu lebih berduit, lebih punya modal, lebih terkenal, akhirnya orang bakalan menganggap ini adalah kontennya dia. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya edukasi juga buat teman-teman konten kreator. Kalau misalnya kita ternyata punya ide seperti apa, itu bisa kita lindungi seperti itu supaya tidak terjadi asal ambil, ditiru, dijiplak, dijadikan konten demi keuntungan pribadi, demi kegiatan pribadi dia sendiri. Seperti itu. Jadi sebenarnya Masak Besar Bobon Santoso adalah haki yang sudah kita daftarkan, melindungi cara Bobon Santoso mengeksekusi masak besar. Seperti itu. Jadi bukan masak besar seperti harus masak di acara hajatan, nikahan, atau mungkin ada bencana alam harus izin Bobon. Tidak seperti itu. Tapi yang Masak Besar Bobon Santoso itu yang sudah didaftarkan hak intelektual. Saya mau tanya, waktu ngedaftar itu prosesnya gimana? Prosesnya cepat sekali Pak Andi. Kan? Itu yang waktu itu kita ingin dorong. Bisa mendaftarkan dan IP-nya ini sekarang bisa dijadikan sebagai jaminan untuk pembiayaan. Atau istilahnya digadaikan. Iya, betul. Saya kepikiran mau gadai mungkin Pak Sandi. Bisa, apalagi kalau dilihat dari konten-kontennya yang view-nya tinggi, dari income-nya yang bisa didapatkan juga mencukupi, itu bisa menjadi jaminan atau kolateral dari pembiayaan. Itu ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Hak Cipta tentunya, tapi juga ada PP-nya. PP 24 tahun 2022. Waktu itu kita yang mendorong. Oke. Jadi waktu itu Pak Sandi sebagai Mas Menteri mendorong itu ya? Iya, karena kami kolaborasi sama teman-teman di Kumham waktu itu. Gimana caranya ini para konten kreator bisa mendapatkan akses pembiayaan? Karena saya terima kasih buat Pak Sandi. Bikin konten ini kan keluar biaya juga gitu. Benar. Nah, jadi teman-teman itu klarifikasinya, jadi jangan sampai ada yang salah artikan. Bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat itu bisa dilakukan juga tentunya dengan pendekatan-pendekatan ekonomi kreatif yang telah dilindungi dan kita menghormati proses hak cipta yang telah didaftarkan oleh Pak Bobon Santoso ini. Dan benar, saya yakin ini hal yang positif dan bisa jadi inspirasi. Karena saya tidak mau masak besar kita untuk saudara kita di Papua yang tertinggal akan kalah esensinya, akan hilang esensinya dengan ketimbang masak-masak dengan iming-iming hadiah. Oke. Itu yang akan hilang esensi dari Jadi sekarang saya mau bikin Masak Besar Bobon Santoso di kampung ibu saya misalnya di Indramayu. Siap. Itu saya prosesnya harus seperti biasa menghubungi kantor Pak Bobon Santoso bahwa saya akan melakukan ini dan memberitahu dan konsepnya sama, kualinya sama dan lain sebagainya. Itu ada buku panduannya. Siap. Dan nanti akan ada bimbingan dari tim. Wali Merah Putih. Gitu. Jadi memang tinggal cukup dikasih tahu dan kita pasti dengan senang hati. Asal tujuannya memang bukan untuk tanda kutip bisnis atau mencari uang. Kalau untuk sosial memang untuk ini berbagi. Murni untuk sosial. Benar. Dan kita dengan senang hati, bahkan pasti tim kita akan memberitahu caranya bagaimana pengeksekusiannya karena memang masak besar ini tidak mudah. Jadi kita sudah punya tim asisten chef juga yang bakal mengajari, bahkan juga akan membimbing bahwa dengan bahan daging seperti ini, protein seperti ini berapa kilo sih bumbunya, pengolahannya bagaimana, terus juga baiknya dengan api seperti apa. Kita akan memberitahu, kita akan dengan senang hati mengajari teman-teman kalau memang tujuannya untuk kebaikan ya. Seperti alhamdulillah, nanti kita coba. Siap, Pak Sandi. Kerjasamakan. Nah, bulan Maret lalu ini ada berita besar. Apa itu, Pak? Itu Pak Bobon memutuskan untuk menjadi mualaf. Dan itu wah geger, apalagi pas lagi bulan suci Ramadan nih. Saya mau mungkin sedikit mengapresiasi dan ingin mendapatkan motivasi karena kita baru meluncing sebuah aplikasi namanya Muslim First. Ini adalah teman digital Islami yang membantu
kita membiasakan hal-hal kecil seperti berbuat baik, rajin untuk ibadah, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini bisa dimudahkan dengan aplikasi tersebut. Aplikasi. Nanti saya download. Boleh kalau nanti di-download, ada di App Store maupun juga ada di Google Play, nama aplikasinya Muslim First. Tapi mungkin prosesnya sampai akhirnya memutuskan itu seperti apa, Mas Bobon? Sebenarnya apa ya, waktu kita nggak ada niatan sama sekali waktu itu, Pak Sandi, terus terang. Jadi memang tujuannya memang masak-masak saja. Di podcast sebelumnya, kayak di podcast Denny Sumargo, udah kita jelaskan di sana bahwa itu terjadi begitu saja. Jadi tujuannya masak-masak, pulang-pulang mualaf. Jadi itu memang tidak ada agenda sama sekali. Bobon harus begini, Bobon harus seperti ini, pengambilan konten seperti ini, tidak. Jadi karena memang kita mengalir aja gitu. Mengalir. Karena di bulan suci Ramadan, bagus nih kalau kita buat konten bersama teman-teman Muslim, dan kita bisa dalam tayangan itu kita bisa menyajikan bahwa inilah toleransi beragama, toleransi di Indonesia. Bagaimana kita sebagai nonis disambut, diterima, diizinkan buat kegiatan di sana, bahkan keliling-keliling di dalam masjid. Tapi itu mengalir begitu saja, dan sampai sekarang ya mudah-mudahan kita cuma berharap doa dan supportnya semoga istiqomah. Amin. 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 Nah ini memang di Muslim First ini cerita-cerita yang sangat inspiratif seperti itu karena hidayah datang dari mana saja asalnya, berbeda-beda, tapi ini sangat menginspirasi dalam sebuah kegiatan langsung mengalir seperti itu. Muslim First ini akan membantu kita untuk lebih istiqomah karena proses hijrah itu harus terus dikawal dari sisi keimanan dan juga punya support system yang konsisten. Dan support system itu kadang-kadang kalau keluarga tidak ada di sekitar kita, tapi ada aplikasi itu juga membantu sebagai teman digital untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan atau habitual kita. Siap. Ada juga AI-nya, ada namanya AI-Iman, yaitu AI. Kalau ada pertanyaan yang memperkuat keimanan kita ini, bisa kita tanyakan. Sudah cukup canggih ya Pak Sandi? Sudah lumayan, ada fitur-fitur benih kebaikan. Nah itu ada gamification-nya juga. Kemarin itu kita gamification-nya untuk berangkat umroh dan haji. Kita selama bulan suci Ramadan sudah dapat 30 pemenang. 30 pemenang untuk berangkat umroh dan 1 untuk haji. Dan memasuki Hari Raya Haji, Idul Adha ini kita ada gamification baru. Jadi seperti gampangnya kayak Tomaguchi gitu. Dengan benih-benih kita itu kita kasih makan kambing sama sapi sampai besar, dan setelah itu nanti Muslim First yang memberikan donasi atau mengorbankan sapi atau kurban untuk para usernya. Wah, luar biasa. Jadi ini selain daripada ada Al-Quran digital, doa harian, jadwal sholat, ini ada giveaway kambing dan sapi menjelang Idul Adha. Wah. Semoga menjadi amal jariah buat Pak Sandi ya. Buat semua. Ini ya? Saya ikut menginisiasi. Terakhir mungkin sebelum kita tutup adalah bisnis kuliner ini kan up and down. Ya. Dan sama seperti Masak Besar Bobon Santoso, Nur Corner ini yang digagas istri saya itu juga terbentuk saat COVID. Waktu COVID di mana banyak sekali usaha kuliner itu tutup. Dan banyak yang nggak bisa berjualan, akhirnya Nur Corner ini hadir untuk membantu men-showcase produk-produk kuliner, mulai dari bubur ayam, bubur kacang hijau yang nggak bisa berjualan saat itu. Ya, dan di sekitaran kita ini ya. Ya, di sekitaran kita bisa kita tampilkan di sini. Nah, kan juga pernah memulai Mas Bobon bisnis kuliner dan akhirnya tutup, gulung tikar. Bisa diceritain nggak pengalaman entrepreneurialnya atau pengalaman dari sisi kewirausahaan yang dilalui sampai akhirnya jatuh bangunnya? Dulu sempat memang kita sempat buka brand kuliner. Waktu itu kita buka memang kita fokuskan di Jawa Timur, Pak Sandi. Karena waktu itu kita menjual menu-menu khas, lebih ke khas Madura ya, Jawa Timuran, yang dimana terkenal lebih asin, gurih. Nah, kita mainnya itu seperti di jeroan, ada babat, usus, paru. Itu Indonesia paling hobi itu. Iya, Indonesia banget. Terus sambalnya sambal pencit, sambal mangga gitu kan. Mangga.
Nah, kita sempat buka sampai ke cabang 10. Waktu itu cepat sekali. Cepat sekali. Kurang dari 1 tahun sudah 10 cabang. Cuma kendalanya waktu itu memang karena ini bukan di bidang saya ini sangat minim pengalaman di bidang bisnis kuliner karena itu pertama kalinya. Dan kita waktu itu kerjasama dengan beberapa orang, jadi nggak cuma saya, tapi kita punya 4 partner di sana. Ternyata yang tidak membuat usaha kita ini tidak bisa panjang, jangka panjang, ternyata memang dari kekompakan kita lah ya, boleh dibilang dari partner kita ini memang kurang solid lah ya waktu itu ya. Nah jadi akhirnya ya sudah, kita putuskan untuk tutup bersama daripada pertemanan akhirnya jadi ribut-ribut karena masalah bisnis seperti itu Pak Sandi. Jadi kalau harapan saya sih tentunya kalau kita mau mulai kuliner lagi, berbisnis lagi ya, dengan pengalaman yang sebelumnya, kita benar-benar harus lebih mengerti. Jadi benar-benar kita mencurahkan pikiran dan waktu. Jadi nggak cuma sekedar branding. Jadi itu yang bakalan bisa menolong bisnis itu supaya lebih jangka panjang. Seperti itu, pengalaman dari saya. Tapi sekarang kita coba lagi bangkit, aku coba bikin bisnis baru lagi. Dan di bidang makanan lagi. Dan di bidang makanan lagi. Oke. Sesuai dengan misinya, misi Kuali Merah Sudah Putih. buka? Sudah buka di Bekasi Pak Sandi. Apa namanya? Kuali Merah Putih, resto. Oh ini yang Kuali Merah Putih ini. Iya, Kita mesti coba tuh. Ini apa spesialis makanannya, apa favoritnya? Aku spesialisnya kayaknya ayam serundeng dengan soto Betawi. Jadi lebih ke masakan Nusantara. Kita yang lebih gampang diterima dan kita berharap ini juga bisa memberdayakan pekerja lokal, bisa menjadi salah satu bisnis yang menopang misi kita buat masak-masak di Papua lagi ke depannya. Karena memang masak di Papua memang tidak mudah. Butuh biaya yang besar. Butuh biaya yang besar dan kita berharap salah satunya dari sini juga. Jadi Kuali Merah Putih ini selain kita mendorong kuliner Nusantara juga ada nasionalisme. Siap. Nah, saya juga sepakat tuh tadi yang lesson learned ya dalam memulai usaha, terutama di bidang apapun ya, terutama di bidang kuliner itu kita harus punya kemitraan atau manajemen yang solid. Dan membuka 10 cabang dalam 1 tahun itu nggak mudah. Tidak mudah. Contohnya yang dijalankan istri saya ini sudah 5 tahun baru 2 cabang. Dan kita hati-hati sekali karena perlu SDM yang kuat. Dan kita ada rencana di tahun ini buka 2 cabang lagi. Dan kita kesulitan paling utama itu adalah merekrut SDM-nya. Merekrut SDM yang memiliki semangat yang sama, memiliki komitmen dan nilai-nilai yang sama. Jadi saya doakan Kuali Merah Putih ini semakin maju. Amin. Terima kasih. Bisa mendukung masak besar Bobon Santoso di Papua lagi dan di tempat-tempat lain mananya, termasuk juga di destinasi-destinasi wisata. Mungkin penutup, pesan-pesan penutup dari Bobon Santoso untuk para viewers yang ingin juga punya kegiatan sosial yang keren banget seperti masak besar atau ingin punya usaha kuliner dan visi ke depannya seperti apa? Paling penutup dari aku sih pengennya tentunya banyak teman-teman juga pengen bercita-cita mungkin menjadi seorang content creator, influencer atau pembuat video dan lain-lainnya di bidang digital. Bekerjalah dengan hati. Bekerja dengan hati dan insya Allah semua akan dimudahkan. Karena memang saya sendiri, saya nggak nyangka Pak Sandi, masak besar dari seorang Bobon Santoso yang nyeleneh waktu sebelum COVID, yang brutal, yang sangat aneh, ya kan? kayak perilakunya kayak nggak masuk akal, dan banyak sekali penonton kita ini gila ya, dari seorang seperti ini brandingnya bisa berubah seperti ini. Jadi benar-benar switch yang sangat fenomenal bagi mereka. Nah jadi kita harap bekerjalah dengan hati, karena kalau misalnya kita sudah semakin besar, tanggung jawab kita ini melebihi apapun. Jadi bukan sekedar membuat video, tentunya membuat video menghibur. Kita kalau bisa seminimal mungkin masukkan nilai-nilai edukasinya ke dalam sana. Karena bagaimanapun dampak dari video itu akan sangat terasa buat adik-adik kita yang nonton. Seperti itu. Terima kasih atas
kebersamaan bersama Siap, Bobon Santoso. Semoga kita bisa berkolaborasi ke depan. Amin. Sukses selalu Kuali Merah Putih dan Masak Besar Bobon Santoso. Sukses selalu Pak Sandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.